Halo, apa kabar Anda semua? Saya ajak Anda ngobrol kembali bersama Bung Rocky. Bung Rocky, sebelum Anda apa memberikan analisis-analisis tentang perkembangan mutakhir ini, saya perlu menyampaikan ada salam ini dan saya kira penting salam ini saya sampaikan pada Anda. Ini diunggah di TikTok, ada seorang ibu yang cukup sepuh kelihatannya sedang sakit dan kemudian itu diwawancarai oleh anaknya gitu yang selain dia menyatakan bahwa dia itu pendukung Anies, tapi dia itu juga katanya penonton setia dari Rocky Gerung Official yang tidak pernah lepas itunya. Dan sekarang kondisi sedang sakit ibu ini. Oke, ibu saya mengerti betapa ibu menganalisis politik, mengikuti analisis politik dengan hati nurani itu, bukan dengan kemampuan rasional. Dan memang politik itu hanya bisa dirasakan oleh terutama kaum perempuan, karena mereka yang mengerti apa itu keadilan. Jadi saya senang ibu, saya hargai ibu dan saya doakan ibu cepat sembuh tuh. Dan salam buat teman-teman ibu dan mereka yang sebetulnya mengalami keperihan yang sama dengan ibu yang melihat politik itu tidak menghasilkan keadilan, khususnya bagi kaum perempuan yang memang terpuruk akibat naiknya harga-harga. Jadi setiap kali politik mengalami ketidakadilan, itu dapur perempuan yang pertama kali kena. Dan Ya, itu ya. adalah wilayah politik kaum perempuan. Jadi sekali lagi Ibu sehat-sehat, cepat sembuh nanti. Kita akan lihat akan ada keajaiban dalam politik tuh. Salam Ibu. Ya, ini oke, saya lupa. Mesti kita lihat sebentar ya videonya sebentar ya. Nah, ini videonya Bung Rocky. Oh, ada videonya ya. Ya. Assalamualaikum kenabo. Oh, ke ibu bicara. Ah. Hana bicara nih buku Pak Anies. Ini nggak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berharap Anies lulus, Anies menang, buat aku drop. Mudah-mudahan aku sehat setelah aku berhasil membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Doakan ibu sembuh. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan, ku menangkan Anies ke geroknya. Ya Allah ya Allah, ya Tuhanku yang mengurus pengasih, apa sayang. Ya Allah, aku ingin menyaksikan keberhasilan. Nah, oke, itu tadi ya videonya. Ini diunggah di akun TikToknya Ius Yus Nidar dan kemudian ada seorang teman mengirim kepada saya dan tolong menyatakan tolong sampaikan pada Bung Rocky Gerung. Jadi amanah sudah saya sampaikan dan kita lanjutkan ya. Eh, Oke. kita nonton berikutnya lagi. Ini ada video. Ini kelihatannya diambil di Bandung atau di mana ya ini. Soal ibu-ibu yang antri beras. Kita tonton sebentar ya. Buat para pejabat, bantulah warga semaksimal mungkin. Ini beli beras antri begini. Misalkan kalau Bapak ada yang ngerti, minimal di kelurahan, jangan di kecamatan kayak gini. Kita beli, manusiakanlah manusia ini. Minimal di kelurahan masing-masing, biar nggak ada yang pingsan. Ini lansia banyak yang pingsan. Kita beli bukan minta. Nah, itu tadi Bung Iya, Rocky. Gila itu. Mereka merasa bahwa beli aja susah, padahal mereka mau beli katanya itu. itu sama seperti orang antri roti di zaman Great Depression di Amerika Hmm. awal-awal abad ini, dan juga sama keadaan di tahun 65 itu kalau kita baca sejarah bagaimana orang antri antri makanan itu. Dan bahkan terlihat bahwa sebetulnya keadaan kita hari ini antri bukan sekedar bahan makanan, tapi antri semua kebutuhan pokok itu naik di mana-mana itu. Jadi sumber dasar dari kehidupan manusia itu kan energi itu, dan itu ada pada beras itu. Jadi kalau kita mau melihat bahwa Jokowi akhirnya harus bertanggung jawab, karena orang antri aja itu udah buat beda selisih 3.000, waktu habis, kemarahan datang tuh, potensi penyakit karena ada kerumunan lagi kan. Jadi semua hal yang harus diindahkan, yaitu kesejahteraan dan kesehatan rakyat, justru dibatalkan oleh fakta bahwa Jokowi tidak mampu untuk menyediakan
basic needs dari rakyat kita. Sementara dia bagi-bagi BLT dulu tuh. Nah sekarang orang antri dan Jokowi kelihatannya gampang aja, dia enak aja bilang ya itu ada soal distribusi yang nggak benar. Ya dari dulu juga itu problemnya tuh. Jadi kelihatan ekonomi kita memang ada dalam bahaya. Begitu ada sinyal antri beras itu artinya banyak harga yang juga akan ikut naik. Yes, oke. Dan sebenarnya kalau sudah mulai soal antri beras ini kan basic need ya, Bung Rocky, kan selalu orang juga bicara soal ya kalau perut itu nggak bisa menunggu begitu. Nah ini yang saya kira, nah kita kita biar nggak dibilang ngomporin, ini yang harusnya disadari sepenuhnya oleh pemerintah, itu bahaya, mengancam loh, diam-diam itu bisa jadi laten gitu. Dan apalagi kemudian ini banyak pengamat mengkaitkan soal ini dengan bansos beras yang digunakan untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran. Ya kan menjadi, kalau betul seperti itu kan itu menjadi sangat serius, Bung Rocky. Ya saya baca di media itu, siapa Pak Jokowi mungkin atau pokoknya kabinetnya bilang udah aman itu beras premium tersedia. Jadi justru yang mau diamankan duluan beras premium. Kan ini kan semacam penghinaan itu kan. Jadi orang kelas atas itu dia masih bisa makan kentang segala macam tuh, jajan tuh. Jadi bahayanya ada pemerintah nggak ngerti bahwa yang lapar itu adalah kelas bawah. Dan kelaparan mereka secara politik justru dulu disumbang lewat atau diselesaikan rasa laparnya rakyat itu dengan BLT, dengan segala macam insentif untuk dapat suara. Sekarang setelah pemilu mulai terlihat tanda-tanda kecurangan, justru rakyat merasa bahwa makin curang dong karena berasnya justru hilang dan semua yang disebut BLT itu udah habis sebetulnya dikonsumsi kan. Jadi pameran orang luar negeri akan lihat bagaimana orang antri makanan. Mungkin pers asing lihat ini antri di TPS apa antri di mana? Ternyata antri hanya untuk dapat selisih harga Rp3.000 tuh. Dan bagi ibu-ibu itu Rp3.000 itu 10 kilo udah Rp30.000 itu. Harga untuk dapat itu juga tergerus oleh harga untuk nongkrong, harga untuk beli jajanan selama nunggu antrian, harga untuk naik ojek ke tempat pembagian beras. Jadi semua ini menunjukkan bahwa Jokowi itu memang nggak peduli dengan kemakmuran rakyat. Dia cuma peduli dengan kemakmuran keluarganya. Ya, ya, ya. Dan ini sebenarnya menjadi catatan semakin memperburuk situasi kita ya. Jadi bukan hanya curang, tetapi akibat kecurangan itu yang digunakan instrumen negara, dalam hal ini APBN, kan begitu ya. Karena kita mesti ingatkan ini mesti kita ulang-ulang terus bahwa yang disebut kecurangan itu bukan hanya pada proses pemilihan ketika berlangsung pemilihan di TPS dan kemudian penghitungan, tapi jauh sebelumnya itu ya desain kecurangan itu sudah dilakukan, termasuk itu tadi dengan strategi bansos tadi, BLT dan sebagainya gitu. Ya, jadi kalau angket ini dibuka juga soal-soal ini akan dipersoalkan, termasuk panggil Sri Mulyani. Kenapa Sri Mulyani dengan sistem berpikirnya yang sangat ekonomistis itu, apa namanya, austerity itu, tetap menggelontorkan uang itu, yang sebetulnya dia tahu dari awal ini motifnya politik kan. Jadi begitu banyak kebijakan yang dibuat dengan mengabaikan etik sebetulnya tuh. Nah, Sri Mulyani orang yang dari dulu kita dengung-dengungkan sebagai ethical person itu, akhirnya juga mesti memberi pertanggungjawaban. Karena dia bisa bilang tidak kok pada saat Jokowi paksa bahwa itu dikeluarkan dalam yang jatah 3 bulan dikeluarkan sekaligus. Jadi itu yang kita sebut sebagai pertanggungjawaban etik dari menteri-menteri itu juga bagian dari yang mesti diusut di hak angket itu. Karena ini satu paket. Jadi angket ini betul tadi Herzog bukan sekedar hitungan suara kuantitatif, tapi juga perencanaan-perencanaan yang memungkinkan kekacauan di dalam atau efek-efek buruk di dalam masyarakat hari ini kan. Nah itu yang satu paket tuh. Kita bisa hubungkan antara dapur emak-emak hari ini dengan dapur politik yang juga di dalamnya dimasak oleh Sri Mulyani. Ya, ya. Dan hal itu kemudian menjadi sangat konyol ketika para pejabat tinggi, termasuk kemarin yang saya baca adalah Menko PMK ya, Pak Muhadjir, itu yang menyatakan bahwa dia berharap kalau bisa pemilu hanya 1 putaran saja karena negara bisa menghemat 40 triliun. Saya bayangkan, loh, kok logikanya begini? Padahal untuk memenangkan Gibran terutama itu ratusan triliun anggaran digelontorkan oleh Pak Jokowi. Ya orang semacam Pak Muhadjir yang dididik secara akademis kok bisa berpikir sangat politis kan. Ini kan yang disebut summary execution itu. Jadi nggak peduli dengan apapun, eksekusi aja tuh. 1 putaran tuh dieksekusi tuh. Ini ada hak rakyat di situ untuk mendapatkan pemilu yang bersih, bukan pemilu yang mahal atau pemilu yang murah, pemilu yang bersih. Kalau pemilunya bersih pasti tidak mahal. Tapi karena pemilunya kotor, maka
biaya 1 rupiah pun itu udah dianggap sangat mahal kan. Jadi cara berpikir kabinet ini, jadi udah satu nada semua tuh, ya udah satu periode aja tuh kalau begitu. Percepat perhitungan suara, percepat kecurangan, percepat manipulasi, kan itu dasarnya kan. Dan saya kira juga Gerindra berpikir bahwa ya jangan segitulah kotornya kalau mau bermain kan. Tetap banyak etikus di Gerindra yang merasa ini partai ini sudah berhasil menanamkan kepercayaan rakyat. Gerindra tumbuh tanpa manipolitik selama selama tidak bersekongkol dengan Jokowi. Begitu bersekongkol dengan Jokowi, impact pada Gerindra itu, no, ini Gerindra berarti rakus juga tuh. Padahal Prabowo itu udah membangun partai itu dengan daya dia sendiri tanpa APBN dan langsung dapat 30 berapa persen itu di awal-awal. Nah, sekarang tambahan kursi Gerindra itu akan dianggap sebagai tambahan hasil manipulasi anggaran negara kan, itu dasarnya kan. Jadi buruk juga bagi Gerindra kalau soal ini didiamkan tuh. Gerindra juga mesti dengan sedikit memberi sinyal bahwa hak angket itu perlu untuk membersihkan Gerindra, bukan untuk membersihkan Jokowi itu. Ya, tapi kalau sekarang ada anomali loh, Bung Rocky. Setidaknya kalau kita bikin hitung-hitungan awalnya, Gerindra justru kalau disebutkan Pak Prabowo dan Gibran menang, tapi kenapa suara Gerindra malah turun? Itu kan juga banyak anomali. Ya karena itu Gerindra menganggap bahwa nggak ada Gibran juga kita udah dapat threshold Malah turun parlemen sekarang. sebetulnya kan, tinggal sedikit aja kan. Jadi Gerindra mulai berpikir poinnya apa sebetulnya selama ini kita bantuin Jokowi dapatnya segitu doang di parlemen kan. Jadi masalah-masalah ini mulai jadi semacam second thought di kalangan aktivis Gerindra yang betul-betul ingin melihat politik itu secara jujur. Kan saya tahu beberapa teman kita di Gerindra itu mau melihat politik secara jujur, tetapi terjebak dalam pragmatisme. Nah, sekarang dia mulai berpikir ulang bahwa ternyata Jokowi efek itu betul-betul non efektif bagi Gerindra tuh. Karena tanpa Jokowi sebetulnya Gerindra memang bisa menang dan nggak akan dituduh curang karena terimbas oleh politik cewek-cewek Jokowi kan. Demikian juga fakta berikutnya, PSI juga nggak dapat apa-apa kok. Jadi poin-poin itu rakyat mulai pikir bahwa ya Gerindra sebetulnya ya bisa diselamatkan, tapi kenapa mesti nyari pelampung Jokowi yang sebetulnya pelampung bocor? Ya. Sebenarnya nggak tepat juga kalau disebut tidak ada efeknya Pak Jokowi, Bung Rocky itu. Tapi efeknya efek negatif, bukan efek positif. Jadi makin lama itu sampai Oktober itu Gerindra akan dapat negatif impact dari Jokowi kan. Itu susah itu. Jadi soal legitimasi. Padahal secara legal bisa Gerindra nyelonong sendiri. Sekarang legitimasi Gerindra itu diasuransikan pada kapasitas Jokowi yang makin lama makin turun. Tapi juga saya anggap bahwa Pak Prabowo itu seorang taktikus yang ngerti bahwa oke, satu saat mungkin akan ada statement resmi tentang hubungan Gerindra dan Jokowi pasca perhitungan suara final nanti. Yes, nah ini kalau kemarin kan kita ngobrolin soal bagi-bagi jabatan gitu ya, kan belum ini udah ngomong kan Dasko menyatakan bahwa udah ada kesepakatan untuk bagi-bagi jabatan. Tapi ternyata ini belum juga ada penentuan siapa yang jadi pemenang di Pilpres ini. Sudah mulai ada bagi-bagi jabatan juga, Bung Rocky. Ini Komandan Fanta ini apa? Fantanya anak-anak mudanya begitu, Arif Rosyid itu yang mantan ketua umum PPHMI itu. Saya baca istrinya sekarang sudah jadi diangkat sebagai komisaris di salah satu anak perusahaan di Pertamina, di apa namanya lupa saya, pokoknya salah satu anak perusahaan Pertamina. Saya heran juga ini, kok belum pemilu belum berhasil mereka sudah mulai bagi-bagi jabatan dan istri lagi yang dapat jabatan. Ya, itu anak muda, dan begitu banyak anak muda yang terlalu muda untuk tercemar sebetulnya kan. Jadi sebetulnya orang akan lihat tuh apa poinnya di situ tuh. Ya OKP, pimpinan OKP begitu banyak yang tersihir oleh money politics tuh, dan pragmatisme itu yang orang makin lihat. Ya ngapain kita ikut-ikutan organisasi OKP sebetulnya, organisasi mahasiswa yang ekstra. Ketika godaan jabatan, godaan sertifikat tanam mungkin atau sertifikat rumah segala macam itu memudarkan apa yang pernah mereka cita-citakan tuh. Dan itu menjadi jejak baru sehingga mungkin milenial mulai merasa nggak penting lagi lah organisasi begituan, toh akan diserap oleh kekuasaan. Padahal berorganisasi itu adalah cara paling awal untuk mengerti
kepemimpinan tuh, apalagi organisasi ekstra tuh. Jadi udah kita lihat, kita dicatat aja oleh, mungkin dicatat oleh bukan sekedar sejarah yang mencatat, tapi zaman akan mencatat bahwa ada satu era ketika para aktivis yang sebetulnya dari awal harus menuntun kebersihan politik itu masuk dalam gorong-gorong money politik. Ya udah, mau diapain lagi tuh kan? Itu yang akan ditapis oleh zaman nanti. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Zaman akan mencatat dan sejarah juga akan mencatat. Ini salah satu episode terkelam dalam demokrasi di Indonesia, ya Bung Rocky. Nah, udah lama kata terkelam tuh nggak kita dengar. Terkelam dan akan ditenggelamkan oleh zaman. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Kita nolkan semua. Ya, Bung Rocky, ya. 0%. Oke, terima kasih.